Pemuda negarawan, tanda seru, totalitas untuk Kabupaten Sukabumi Mubarokah. Kurang bagaimana? Oke. Ini kan Nah, harus disampaikan nih Kang. Musuhnya kan pemuda apatis nih. Dengan gaya komunikasi saya yang baik, yang jenaka, saya pasti bisa melobi beliau gitu. Dan beliau juga pasti senang dengan gaya kepemimpinan saya. Di luar organisasi pemuda ini kayak gimana dianggapnya oleh KNPI? Mulai dari kaderisasi, mulai dari anak SMP, SMA, itu terus didengungkan. Iya. Satu video Viti, Bupati sidak ke GSI. Iya. Yang daftar ke GSI itu kan pasti pemuda. Coba mungkin Yara dengan jaringannya hari ini, coba ke kementerian mana, ambil programnya semua ke Kabupaten Sukabumi. Kenapa enggak? Dan saya rasa Pak Asjab kalau mau merangkul kita juga bisa gitu. Contoh hal lah, saya belum dilantik, belum apa. Sudah banyak WA yang ini ijazahnya ditahan lah. Serius? Bener. Warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari Kabupaten Sukabumi, dan di sebelah saya sudah ada ketua baru KNPI Kabupaten Sukabumi, Kang Yandra Utama Santosa. Siap, terima kasih Kang Uta. Maaf ini baru hari ini. Sempat datang ya, alhamdulillah, makasih loh. Siap. Kang, gimana perasaannya setelah terpilih jadi ketua? Ya, dicampur semua ini baru langkah awal perjuangan saya sih. Belum kaget, seneng, campur aduk lah. Antara menerima amanah dan ya ini kan hobi juga sih. Hobi banyak berorganisasi gitu. Harus hobi dulu. Tapi ada nilai perjuangannya. Kang, sebagai ketua mau dibawa kemana nih KNPI ini? Ya bagi saya sih ya organisasi tidak lebih dari alat perjuangan lah. Khusus KNPI ini kan ya identiknya organisasi kepemudaan. Arah KNPI ini sebagai selain sebagai tadi alat komunikasi kita sama pemuda di kabupaten, juga sebagai alat perjuangan mengadvokasi kepentingan pemuda di Kabupaten Sukabumi. Oke, untuk mengadvokasi kepentingan pemuda. Ya. Saya ingin dapat pemimpin KNPI yang berkualitas, Kang. Mungkin masyarakat Sukabumi juga pingin ya dapat ya. Kita berbicara tentang Soekarno. Beri saya 10 pemuda menguncang dunia kan. Terus Soekarno kan punya gagasan untuk Indonesia merdeka. Jangan dia memperjuangkan. Terus Bung Hatta juga sama. B.J. Habibie pulang ke Indonesia pengen bikin pesawat terbang. Menghubungkan Indonesia yang berpulau-pulau. Ki Hajar Dewantara pun punya visi besar. Nah, kita walaupun KNPI Kabupaten, mungkin Kang Yandra punya visi besar nih untuk pemuda di Kabupaten Sukabumi. Ya tentu, karena kan saya melihat setiap kebijakan di kita ini dimanapun ya, itu tidak terlepas dari dinamika politik, termasuk di tingkatan pemuda, tentu penuh dinamika politik yang akhirnya melahirkan pemimpin yang memang calon-calon pemimpin masa depan. Itu di laboratorium kadernya salah satunya di organisasi kepemudaan. Nah tentu visinya ya selain menciptakan leader-leader baru ya di KNPI ini, kaderisasi, ya saya punya cita-cita, kita punya tagline Kang di KNPI ini, pemuda negarawan, ya di mana saya harus membumikan pemuda negarawan itu dengan artian ya semakin banyak pemuda negarawan, artinya insya Allah Kabupaten Sukabumi apa yang dicita-citakan oleh Pak Bupati ini Mubarokah ini insya Allah juga akan cepat tercapai, karena pemuda negarawan ini kan konsepnya ya di mana anak muda yang mau berkorban kepentingan bangsa, kepentingan khususnya di lingkup kabupaten, dia mementingkan kepentingan umat gitu, kepentingan publik begitu. Juga mau berkorban buat dari segi pemikiran, materi dan lain-lain, dari segi juga waktu dan lain-lain. Ini pemuda negarawan, makanya saya juga berpikir ya bagus juga nih kalau pemuda negarawan totalitas untuk Kabupaten Sukabumi Mubarokah. Saya mau sampaikan itu nanti ke Pak Bupati itu. Oke, pemuda negarawan teman-teman. Nah, KNPI ini kan induk organisasi kepemudaan tuh ya. Ada IMM, ada PP termasuk kan, terus segala OKP banyak ya. Kayak HMI segala macam, terus PMII juga termasuk. Banyak tuh ya, walaupun dia tujuannya satu nih. Kadang-kadang kita kelihatan pinonjol sendiri lah, atau segala macam lah. Ini gimana nih ke depannya nih, KNPI nih? Biar solid gitu loh mereka semua. Buat saya pertama, ya nggak apa-apa selagi mereka ini punya tujuan yang baik, yang bagus, begitu kan. Saya juga banyak temui pemimpin-pemimpin kepemudaan di Kabupaten Sukabumi. Ya tentu kalau diskusi beda pendapat ya bagi saya itu hal biasa dimanapun. Saya kira
itu pasti terjadi. Tapi selama itu diskusinya, pemikirannya itu konstruktif untuk membangun, khususnya di Kabupaten Sukabumi, tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Dan saya rasa tidak ada organisasi yang berhimpun di KNP ini bertujuan tidak baik gitu. Semuanya pasti ada ingin baik, ingin mengajak pemuda-pemuda yang di luar yang belum berorganisasi itu untuk aktif berorganisasi, untuk sibuk memikirkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar, nalar sosialnya tinggi, nalar kritisnya tinggi, pembelaannya pun banyak lahir-lahir yang lahir dari organisasi kepemudaan ini yang saya rasa jiwa sosialnya tinggi-tinggi Kang di sini Kang. Jadi kalau kita tidak berpasik bikol hoirot ya pasti ketinggalan gitu. Itu sih yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Misalnya saya pemuda yang nggak terafiliasi dengan organisasi, saya pingin ada pemikiran, gagasan, terus punya keresahan mungkin. Ya. Nah saya harus bagaimana nih dengan KNP? Datang aja atau saya harus daftar karena kan KNP itu kan harus organisasi-organisasi kan di luar organisasi pemuda ini kayak gimana dianggapnya oleh KNPI? Ya seperti halnya ini kan karena ini adalah menurut saya juga media kaderisasinya pemuda di tingkatan kabupaten yang saya kira forumnya yang tertinggi lah. Karena yang didelegasikan itu adalah elit-elit organisasi. Jadi selain nanti ada porsi-porsi teman-teman yang memang berjuang untuk gerakan politik kemarin yang mendukung saya, juga ternyata ada di ADRT kita itu ada beberapa, ada 10% itu kita ambil dari profesional. Jadi artinya Akang tidak punya apresiasi dengan organisasi manapun, tetapi Akang pemuda gitu, pemuda masuk kategori pemuda di bawah 40 tahun, punya potensi, tentu saya akan ambil. Saya akan masukkan jadi pengurus, berkomitmen untuk berjuang untuk kemaslahatan di Kabupaten Sukabumi. Ya saya tentu akan ambil Kang, interview gitu kan. Karena tidak ditutup kemungkinan banyak pemuda di Kabupaten Sukabumi yang tidak berorganisasi itu mereka punya potensi yang luar biasa. ADRT kita itu memberi celah untuk masuk ya, itu. 10% itu ya. 10% dan cukup banyak saya kira. Kalau 10% itu sekitar ya kalau ya bisa 15 lah ya, 15. Belum lagi yang lain tuh. Sukabumi bisa langsung ke Kang Yandra. Nah Kang, KNP ini kan dekat dengan kekuasaan ya. Ada partai politik juga kan di dalamnya ya, kader-kader partai politik segala macam. Ini ke depan Kang Yandra netral kah? Atau bagaimana ini? Apa jadi kadang-kadang kan KNPI menjadi alat politik praktis ya ketika kampanye nanti nih, atau perjalanan waktu lah untuk kepentingan. Ini Kang Yandra seperti apa nanti Mas? Kalau saya insting saya Kang ya, ya KNP ini harus netral, tapi sayanya harus netral aktif lah seperti itu. Karena mau tidak mau yang mengatur kebijakan baik itu selain anggaran ya, kebijakan-kebijakan yang strategis itu kita harus bicara dengan elit politik. Jadi alhamdulillah kemarin pada kesempatan musda kemarin saya berkonsolidasi, hampir semua partai politik ada di saya kemarin, mendukung saya, memberikan legitimasi ke saya. Jadi saya agak enak diberikan ruang untuk berkolaborasi, berkomunikasi dengan semua elit partai politik ya. Baik itu yang tidak punya kursi ataupun yang punya kursi. Nah, semuanya ada kemarin. Itu menjadi modal utama saya untuk berkomunikasi, untuk membawa kepentingan pemuda. Mau tidak mau saya harus berdialog, harus banyak ngopi dengan elit-elit partai kan. Jadi pemuda nggak boleh kita anti partai politik, nggak boleh. Toh semua juga di situ, semua mau politik di situ didiskusikannya, di ngopi-ngopinya di situ gitu. Nggak boleh kita anti ya di situ ya. Oke, saya langsung ke case nih Kang Yandra tentang pemuda negarawan. Kita ambil contoh kebijakan Bupati kemarin, bukan kebijakan ya, ada suatu video VT Bupati sidak ke GSI. Yang daftar ke GSI itu kan pasti pemuda. Kita pemuda segmen ekonomi nih. Ini kalau terus berlanjut, saya pengen tahu arah Kang Yandra itu harus kayak gimana nih reaksinya ke Bupati? Saya punya insting Kang ya, walaupun saya belum diskusi panjang lebar dengan Pak Bupati kita hari ini. Saya punya insting, beliau punya visi yang menurut saya niatan tulus dan baiknya itu ya mungkin saya bisa melihat insting dari bagaimana beliau berkomunikasi politik dengan masyarakat. Walaupun mungkin hari ini Pak Bupati kita ya banyak
banyak diserang oleh di medsos dan itu hal yang biasa. Karena saya lihat Pak Asjab ini mungkin melakukan nahi mungkar ya. Kalau amal ma'ruf aja semua orang suka kan. Nahi mungkar. Tapi ketika ada nahi mungkar, mungkin Pak Asjab sidak sana sini, ya itu mungkin akan jadi serangan gitu. Dan itu hal-hal yang biasa di politik. Dan justru dengan nanti kita berkomunikasi, ya saya harus membela beliau ketika beliau melakukan kebijakan yang baik. Saya harus yang terdepan pemuda ini. Tetapi kalau sekiranya tidak pro, ya tidak terlalu kemudian urusan kepemudaan ini tidak terlalu di kedepannya, saya juga harus berdialog memberikan masukan. Itu tugas kita. Karena untuk yang kritis-kritis itu ada organ-organ lain juga kan. Ya tugas saya di sini sebagai leader yang menengahi, yang membawa kepentingan banyak teman-teman pemuda, ya saya harus pandai-pandai. Pandai-pandai, kalau kata Cokro Aminoto, setinggi-tinggi ilmu sepandai-pandai siasat, kurang lebih begitu Kang. Gak bisa saya jelaskan panjang lebar ya. Jadi gimana hubungannya dengan Pak Asjab? Belum pernah ketemu sekarang. Dan Pak Marwan pemimpin sebelumnya udah? Nah Pak Marwan ini buat saya pemimpin sebelumnya dekatnya sebetulnya di Muhammadiyah gitu. Jadi saya memang tidak terlalu mendekatkan diri dengan pesan, tapi saya orang yang memang tidak banyak komentar, tetapi ya karena saya juga kaderisasi di Muhammadiyah itu ya harus banyak berbuat, begitu banyak berbuat ya. Tetapi ketika ada yang harus saya advokasi, ya saya akan lakukan dengan power politik saya gitu. Kebanyakan sih saya melakukannya non litigasi. Gitu, non litigasi. Dengan diplomasi saya kira tidak ada yang selesai dengan komunikasi yang baik pun. Kalau sudah selesai ngapain kita harus berteriak-teriak sebetulnya. Kemarin KNPI itu saya ada Perda tentang kepemudaan. Perda nomor 6 tahun 2020 teman-teman, itu tentang kepemudaan. Dan kemarin pun sempat anggota KNPI juga podcast dengan saya untuk menyuarakan Bupati mengeluarkan Perbu menjawab Perda itu. Ini bagaimana nih di masa Kang Yandra? Ya pertama saya sangat bersyukur saya tidak perlu memikirkan Perda kepemudaan karena sudah ada, dan itu sebagai eksistensi bahwa memang dengan adanya Perda ini adalah regulasi yang dibuat pemerintah untuk mendukung gerak langkah kita sebagai pemuda, itu sudah tertuang di Perda. Cuman legal standing kita akan semakin kuat ketika mengajukan program itu apabila didorong oleh Perbub ya. Perbub ini sebagai legitimasi yang kuat menurut saya, karena Pak Bupati ini dipilih langsung oleh masyarakat, oleh publik, yang mayoriti legitimasinya kuat, pemegang anggaran. Ketika lahirnya Perbub tentu akan berdampak bagi program-program kepemudaan di berbagai dinas, gitu, dan akan memudahkan komunikasi. Jadi ketika program pemerintah ini pengen ada pelatihan kepemudaan, dan itu jelas dasarnya, legal standingnya jelas, itu saja sebetulnya. Dan saya perlu dorongan itu dari semua pihak. Tidak bisa saya juga mungkin komunikasi begini saja dengan Pak Bupati, kan banyak urusannya, bukan hanya ngurusin pemuda. Tapi saya harus yakinkan beliau ya, harus yakinkan beliau bahwa dengan beliau mengurusi pemuda ini secara tidak langsung akan maslahatnya akan baik dan berdampak secara elektoral politiknya akan bagus gitu. Itu saya harus yakinkan itu. Zaman Kang Yandra Perbu itu kan keluar? Saya yakin pasti dengan gaya komunikasi saya, dengan gaya komunikasi saya yang baik, yang jenaka, saya pasti bisa melobi beliau gitu. Dan beliau juga pasti senang dengan gaya kepemimpinan saya. Butuh dorongan juga ya dari berbagai pihak. Termasuk juga dari elit partai politik. Elit partai politik saya coba dekati semua, dan saya yakin saya bisa gitu. Ya bisa, mudah-mudahan ya. Saya juga berharap lah. Perbubnya keluar ya tentang kepemudaan. Karena kalau nggak ada Perbub ya mandak-mandak juga nggak punya program segala macam, mau gerak juga susah ya. Bupati kita baru Asep Djapar, ya kan? Ada nggak definisi khusus Asep Djapar di mata Kang Yandra? Saya sebetulnya komunikasi secara langsung, tapi kalau dari gesturnya, beliau sosok yang bijak, yang hati-hati. Coba bayangkan kemarin pada saat perhelatan ketika beliau tidak bijak, beliau misalkan memilih salah satu calon, pasti mungkin saja konstelasinya akan berubah. Tapi dengan kebijaksanaan beliau, siapapun yang terpilih. Ada statement beliau ya, netral. Beliau netral. Beliau netral, dan pada saat pemilihan KNPI itu ya. Walaupun tentu dari timna dan lain-lain ada yang berpihak saya, itu hal yang wajar. Tetapi insting saya karena sebagai calon pasti punya insting, ternyata betul Pak Asjab itu betul-betul netral bagi saya. Dan di situ saya melihat beliau adalah pemimpin yang bijak, yang tentu
2 atau 3 tahun lagi beliau pasti bisa memberikan dampak yang positif buat Kabupaten Sukabumi. Kalau sekarang belum bisa dilihat mungkin. Apalagi ngasih perbub ya. Iya, begitu. Masih. Lupa Bupati, tolonglah. Gitu. Udah berapa tahun ya? Dulu saya podcast dengan itu 3 tahun. Sekarang mungkin udah 4 tahun nunggu itu ya. Perbub itu keluar. Nah, Kang Yandra, kita udah kenal lama lah. Pada saat kampanye kan Kang Yandra mendukung sebelah nih. Tajam pertanyaan, ngopi dulu saya. Kalau datang ngopi. Sekarang Bupatinya Pak Asjab, kemarin ngedukung sebelah. Sekarang jadi Ketua KNPI. Kok bisa nih komunikasi baik dengan Pak Asjab nih, gimana nanti ke depannya nih? Pertama saya percaya diri. Percaya diri dengan dengan gaya saya ini. Ini kan konstelasi bisa berubah juga. Karena saya nggak akan ngerepotkan Pak Bupati, justru saya akan memberikan support terhadap kepemimpinan beliau. Dan paling pasti beliau juga akan perhatian terhadap pemuda. Karena yang saya bawa bukan kepentingan pribadi saya, tetapi bagaimana kepentingan pemuda ini bisa terakomodir di pemerintahan beliau, dan tentu juga berdampak baik juga dari sisi politik, dari sisi kebaikannya, dari sisi visi beliau. Dan saya meyakini itu gitu. Karena niatnya baik, ya pasti beliau juga, walaupun kemarin saya yakini sih beliau itu seminggu waktu pilkada itu, Kang, saya yakini ini calon dukungan saya ini nggak bakalan menang gitu, karena yang dilawan tuh orang baik gitu. Beda insting politik saya itu. Tapi itulah namanya juga dinamika politik kan gitu. Saya sebagai aktivis, kebetulan saya berada di barisan yang memang harus mendukung pasangan lain, tetapi tidak jadi masalah karena ini kan milik masyarakat Kabupaten Sukabumi. Visinya akan dinikmati oleh semua, baik yang mendukung atau tidak mendukung. Kalau kita masih membahas itu, kita kayak katak dalam tempurung, kan. Jadi harus membahasnya ke depan, the next gitu kan. Dan dengan gaya saya, insya Allah biasanya malahan nih, biasanya orang yang dekat saya itu dulu nggak pernah saya dukung gitu, tapi saya bisa jadi orang yang paling dekat gitu. Itu bahaya gitu, bahaya itu. Apalagi saya bawa gerakan teman-teman pemuda gitu, yang banyak, saya dapat legitimasi yang cukup banyak gitu. Jadi saya sangat meyakini saya akan diakomodir. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, Pak Asjab ya, mudah-mudahan bisa mendengar ini. Kang Yandra, saya selalu menanyakan ini ke organisasi-organisasi ya. Pertama masalah anggaran, terus kedua saya langsung berbicara di ujung deh. Kita berbicara tentang Basnas, terus berbicara tentang, kemarin saya podcast dengan GM Geopark juga. Belum ada organisasi yang bisa mengklaim, misalnya GM Geopark deh, mengklaim berapa persen dia akan menyumbang kenaikan ekonomi. Basnas berapa persen dia akan mengklaim menurunkan angka kemiskinan. Ya, misalnya Kota Sukabumi 6% nih, saya tanya Basnas misalnya, berapa persen ketika 5 tahun ke depan Anda mengurangkan angka kemiskinan itu? Nah, KNPI bagaimana nih? Menyumbang di ekonomi kah, pendidikan kah, kesehatan kah, atau bagaimana 5 tahun ke depan? 3 tahun ke depan berarti ya? 3 tahun ke depan. 3 tahun. Fokusnya di mana nih? 3 tahun ya. Jadi setelah kalau kita solo karir, kerja kita individual, saya sendiri ya tentu kebaikan kita itu kan terasa kecil. Tetapi kalau kita berorganisasi di KNP ini ada pemuda sampai tingkat desa ya. Ada kita punya jaring kader KNP itu, pemuda itu sampai desa-desa, saya kira sudah ada. Kecamatan kita punya struktur sampai kecamatan. Belum OKP lain pun ya. Ya kita tinggal serukan saja tadi semangat tagline tadi, pemuda negarawan. Pemuda negarawan di semua sektor pun ada pemuda ini. Pemuda negarawan. Ya mungkin itu akan membawa energi positif. Setelah SDM-nya berpikir positif, berani berkorban, tentu itu akan berdampak besar buat Kabupaten Sukabumi. Jadi jangan dikira gerakan nanti saya itu akan berdampak kecil. Tidak. Saya pasti membawa. Siap. Saya tagline-nya saya sudah berpikirnya begini, pemuda negarawan, tanda seru totalitas untuk Kabupaten Sukabumi Mubarokah. Kurang bagaimana? Ini kan harus disampaikan nih, Kang. Musuhnya kan pemuda apatis nih. Pemuda negarawan musuhnya apatis. Dari 1 sampai 10. Saat ini kondisi pemuda negarawan itu ada di angka berapa? Pemuda negarawan tuh ya mungkin sedikit, Kang. Sedikit 3. Ya saya nggak bisa hitung ya, tapi mungkin 5% ya. 5%. Nah, 3 tahun ke depan ya. Diklaim berapa persen? Harus di atas 50. Di atas 50. Kalau 50% pemuda negarawan ya, maju ini Kabupaten. Maju. Itu saya yakin itu. Mudah-mudahan 3 tahun itu harus berjuang keras. Jadi saya harus
mulai dari kaderisasi, mulai dari anak SMP, SMA itu harus didengungkan. Iya. Bahwa pemuda itu harus menjadi negarawan, harus berkorban, harus banyak membantu, harus bekerja keras. Kan itu aja yang sebetulnya harus kita doktrin ke pemikiran-pemikiran anak muda sekarang. Betul. Jadi jangan kalah dengan dengan yang di medsos, TikTok dan lain ya. TikTok kalau positif gak apa-apa gitu. Tapi kita juga doktrinisnya kita harus masuk semua lini. Iya, benar. Gitu kan. Kan pemuda nih ingin berekonomi butuh jalan bagus nih. Ini banyak sentimen negatif ya tentang jalan kabupaten ini. Gimana nih? Bupati baru kan, belum 100 hari kerja diserang kabupaten dan jalan bara rutut. Bahkan nyerang bupati sebelumnya dan berharap bupati sekarang Pak Asep Djafar bisa menyelesaikan itu. Nah ini gimana tanggapan pemuda butuh? Cepatnya era dibuang ke masyarakat. Ya, saya kira Pak Bupati juga sedang berusaha untuk menyelesaikan komplain-komplainan PR beliau ya. Tapi saya rasa tidak perlu waktu lama, beliau juga akan segera menjawab itu. Karena kan hari ini juga kita tahu kita baru selesai konstelasi politik Pilpres, Pilkada. Itu tentu banyak efisiensi anggaran. Baru selesai. Jadi sekarang banyak komplainan wajar dan mohon sabar diri untuk masyarakat. Tapi saya punya keyakinan Pak Asjab dengan pengalamannya beliau di pemerintahan, dengan relasinya, apalagi kita diajak untuk berdiskusi, untuk mencarikan solusi, ya minimal beginilah, pemuda ini coba mungkin Yandra dengan jaringannya hari ini coba ke kementerian mana, ambil programnya semua ke Kabupaten Sukabumi. Kenapa enggak? Iya, kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Jadi kita jadi ya tim lobbynya lah, kita kan diutus ya, kita diutus dan itu saya karena berorientasi di Jakarta, pernah berkaderisasi, banyak teman-teman saya di Aceh diperintah bupati untuk nemuin ketua komisi DPR dan minta program itu, baik itu program nasional yang untuk diarahkan ke daerahnya. Dan itu kan dibutuhkan tim komunikasi daerah yang bagus. Dan saya rasa Pak Asjab kalau mau merangkul kita juga bisa gitu. Yandra tolong dong cari. Kenapa enggak? Kalau saya bawa legitimasi dari Pak Bupati, saya akan temuin kok. Gitu. Benar. Gitu, baik di segi pendidikan ya. Contoh hal, saya di Muhammadiyah mungkin dekat dengan Menteri Pendidikan. Oh iya juga ya. Ya, Menteri Pendidikan kan. Gitu. Terus ya saya juga bisa dengan beberapa kementerian yang punya saya punya. Kenapa saya tidak bisa untuk sana sebagai pemuda Kabupaten Sukabumi gitu. Ada mandat aja dari Pak Bupati. Ya minimal tolong dong. Ada perintah lah. Ya. Kalau ada perintah kan enak ya. Ya mudah-mudahan bisa komunikasi baik dengan Pak Asjab karena memang harus bermitra strategis ya. Strategis. Oke, kalau nggak bermitra ya akhirnya ujungnya koar-koar aja terus ya. Ya koar-koar ya itu pasti banyak lah. Pasti banyak koar-koar itu biasa karena kita negara demokratis ini kan. Iya bebas ya. Beginilah kulturnya begini. Dan Pak Asjab kan udah berstatement, dia tidak alergi dikritik. Ya, itu bagusnya. Dia udah ada statementnya. Anggarannya gede nggak sih Kang di KNP itu? Kalau saya diskusi dengan daerah-daerah lain ini kecil sih, 1 miliar ya. Tapi coba kita efektifkan. Per tahun? Iya, kita kan pemuda, nggak boleh jadi beban. Oh iya. Beban negara. Kalau Pak Asjab mau nambahin silahkan. Tetapi kalaupun tidak juga ya saya harus kreatif. Ya, harus menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mau tidak mau berjuang. Dalam perjuangan itu harus ada cost. Baik kemarin saya melangkah dan lain-lain itu ada cost Kang gitu. Ya kita ini aktivis Kang gitu. Aktivis ini gajinya itu nggak jelas ya. Jadi aktivis itu kalau sudah ketemu senior, ketemu abangda ya dapat ceramah, dapat nasihat, dapat ongkos. Udah. Tapi saya kadang juga temuin paduka yang mulia. Kalau paduka yang mulia orang baik ya. Kalau paduka yang mulia ini jarang perintah, tapi dia ngasih aja buat perjuangan. Ya karena visi saya jelas gitu. Saya pengen mengabdikan diri di jiwa muda saya, pengen mengabdikan diri di track yang saat ini saya jalanin Kang. Dan alhamdulillah saya tidak sulit lah. Cukup nggak sih 1 miliar itu per tahun? Ya kalau kita ngeluh sih nggak akan cukup. Sekarang saya pernah jadi bendahara. Kalau ngeluh sih nggak bakal cukup ya. Karena semua itu nanti contoh hal lah. Saya belum dilantik, belum apa. Sudah banyak WA yang ini ijazahnya ditahan lah. Serius? Benar. Warga masyarakat. Pemuda gitu. Pemuda ada yang ini rumah sakit katanya belum bisa keluar lah. Ternyata jadi jangan dipandang kita KNP itu cuma ngurusin OKP aja Kang gitu. Tapi banyak yang saya itu
Kang tolongin pengen kuliah tidak punya biaya, yang sakit itu datang dan ini buat saya ya kita harus nikmatin ini, tidak boleh merasa terganggu. Saya sudah bilang ke istri saya, resiko punya suami aktivis itu ya kalau jadi orang ya, jadi sesuatu jadi orang ya harus siap. Tidak jadi sesuatu pun, tidak jadi apa-apa harus siap. Hilang pun mungkin harus siap istri saya nih. Kan harus begitu Kang. Jadi saya selalu nikmatin ya karena mungkin terbiasa dari dulu. Ya banyak juga, Kang ini tolong di sekolah runtuh rumahnya mau rubuh. Ini siapa tahu KNPI bisa bantu dan yang lain. Dengan keterbatasan. Belum dilantik sudah banyak. Boleh nanti dicek WA saya. Gitu. Belum lagi ini mau ke dokter, mau ngejemput anak itu semua masuk Kang. Saya sudah seperti kepala daerah aja deh itu harus kita sikapi dengan bijak. Kalaupun kita tidak negarawan, pemuda negarawan nikmatin aja gitu. Dan saya yakini apa yang sudah saya capai hari ini adalah investasi saya, kebaikan saya. Itu yang mendorong saya sampai ke tujuan hari ini dan masih besar langkah saya ke depan untuk berbuat kemaslahatan. Anggaran bakal transparansi ke depan? Ya harus. Itu karena kan pengurus dari berbagai pihak. Bendahara saya juga bukan orang saya kan, bukan keluarga saya, bukan adik saya. Punya pemikiran. Saya bersyukur punya komposisinya ya, kalau bocoran ya, komposisi saya itu dari kader-kader organisasi terbaik gitu. Nanti walaupun belum dapat formatur, saya sudah punya siapa yang sekretaris saya, siapa benar saya. Formasinya sudah ada. Formasi tim inti itu sudah ada. 442 atau ya penyerang banyak penyerangnya banyak gitu kan. Back ya. Sudah ada nih teman-teman. Ini ada nggak sih di KNPI itu ya kan banyak organisasi ya. Ada nggak sih dominan, terus ada nggak yang minoritas, terus itu gimana tuh ya nyikapinnya itu? Tentu banyak kelompok ya ideologi yang dominan. Ya kalau organisasi besar seperti di KNP ini ada, bahkan disebutnya ada kelompok kekaryaan itu dari sayap Partai Golkar itu banyak dominan. Terus kemudian juga dari kelompok nasionalis ya, Pemuda Pancasila, Angkatan Muda Siliwangi, AMS. Ya terus banyak lagi lah. Terus kemudian juga dari kelompok Islamnya, Islam itu banyak lagi Kang. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Itu banyak, tetapi tidak semua juga yang dominan juga belum tentu bisa dominan, tergantung dari individu, biasanya dari kader, kualitas kadernya. Kalau Kang Yandra sendiri dari mana? Saya ini dari Muhammadiyah campur Tionghoa Kang. Muhammadiyah? Campur Tionghoa. Saya dari tadi lihat kok agak-agak Tionghoa. Iya deh. Tionghoanya apa organisasinya? Saya di IPTI, saya sekretaris Ikatan Pemuda Tionghoa Jawa Barat. Oh, Jawa Barat tapi. Jawa Barat. Oh, ada IPTI ya. Kalau di Muhammadiyah saya dari zaman mahasiswa, dulu ketua cabang IMM. Sekarang saya jadi ketua Pemuda Muhammadiyah. Ya kalau berbicara Muhammadiyah itu minoritas, kalau Tionghoa kan minoritas juga tuh kan. Muhammadiyah juga ya kita di bawah NU lah kan. Iya. Jadi saya kalau bercanda sama teman-teman NU itu, kalau ditanya berapa jumlah anggota Pemuda Muhammadiyah, tanya dulu teman-teman Ansor berapa. Saya di bawahnya itu dikit lah. Gitu. Di bawah itu. Gitu aja udah. Saya baru mau nanyain IPTI karena jarang juga ya dengar. Saya jujur baru pertama kali dengar IPTI. Pemuda Tionghoa Indonesia. Nah, Kang Yandra, terakhir apa pesan-pesan untuk pemuda di Kabupaten Sukabumi ini? Ya, pemuda Kabupaten Sukabumi ya harus optimis selalu, optimis untuk berbuat baik, untuk semangat mencari ilmu, ya, mencari ilmu, mencari rezeki, mencari jodoh, harus semangat juga memperbaiki kehidupan. Kehidupan itu yang penting karena terkadang juga di umuran saya ini tidak banyak yang sudah mapan, sudah selesai dengan dapur, kadang masih bingung arahnya kemana. Ya jangan putus asa, ya, mimpilah setinggi-tingginya. Kalau kita tidak bisa membantu orang banyak, bantu satu orang. Kalau tidak bisa bantu, minimal jangan membuat repot. Yang membuat repot orang ya. Gitu. Dan terakhir, berjuang tiada akhir. Berjuang tiada akhir. Nah, itu teman-teman podcastnya dengan Kang Yandra. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman ya. Ini asik nih, Ketua KNPI Kabupaten yang baru nih. Mudah-mudahan
jangan kapok ya, Kang Yandra ya. Enggak. Kita masih membahas. Mau nanti bahas evaluasi, perlu evaluasi di ya, sini perlu ya. Ya boleh. Mau ya? Boleh. Tentang ekonomi ya, tentang pendidikan ya, tentang banyak hal nih ya. Komplainan apapun boleh lah. buat saya diundang pun kemarin saya maaf bukan ngundur-ngundur gitu, sebenarnya nggak mau. Memang saya beres sakit mata tuh. Sakit mata teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Makasih Kang Yandra. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.